itu bukan penyakit, tapi virus. HIV itu singkatannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi yang diserang apa? Kekebalan tubuh. Kekebalan tubuhnya itu adanya di mana? Ada di darah. Darahnya apa? Sel darah putih. Jadi biasanya kita nih, kalau bapak-bapak adik-adik itu kalau sakit flu, pilek, itu sama tuh, flu itu sampai sekarang belum ada obatnya. Tapi kok bisa sembuh dong? Siapa yang nyembuhin? Oh, obat ultra flu bukan. Oh, sana flu bukan. Jadi ultra flu sana flu itu hanya untuk supaya badan kita istirahat. Yang menyembuhkan adalah dari dalam tubuh kita, namanya sistem kekebalan tubuh, imunitas kita. Jadi sebenarnya kalau kita flu, minum air hangat, tidur, itu biasanya orang normal 3 hari. 3 hari istirahat di rumah, tidur yang cukup, nanti kekebalan tubuh kita yang bekerja untuk melawan virus flu. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita sudah diserang namanya virus HIV, gimana coba nyembuhin? Yang biasanya mungkin 3 hari, orang yang kena HIV itu bisa 5 hari. Jadi orang yang kena HIV itu adalah bukan orang penyakit, tapi dia sebenarnya harus terhindar dari penyakit. Kalau kita nih, biasanya ini sebenarnya banyak virus berterbangan. Ada virus kokso, ada apa, herpes, segala macam. Tapi karena kekebalan tubuh kita bagus, kita lagi sehat, virus itu ketika masuk itu langsung dilawan sama sistem kekebalan tubuh kita. Tapi orang yang kena HIV/AIDS, ketika virus itu masuk, dia nggak bisa nyerang karena virusnya lebih jahat, sehingga terkenalah. Makanya orang yang kena virus HIV itu kekebalan tubuhnya menjadi rentan dan banyak penyakit yang akan menjabinya. Ketika udah banyak penyakit, masuk dia ke dalam kategori AIDS. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi orang yang udah banyak terkena penyakit karena udah kena virus HIV, dia masuknya ke dalam tahap AIDS. Pada masa HIV, orang itu sehat seperti kita sekarang. Mungkin kita nggak pernah tahu, siapa tahu kita kena HIV. Nggak ada yang tahu, karena kita hidupnya sehat. Untuk meyakinkan kita nggak kena HIV, ada namanya pemeriksaan virus HIV. Darahnya tuh diperiksa. Nanti diperiksa di laboratorium, dan biasanya itu butuh 3 kali pemeriksaan. Kalau satu enggak, belum tentu yang kedua, yang ketiga. Tapi kebanyakan orang yang udah kena HIV itu diperiksanya pada saat memang penyakitnya udah banyak. Ada penyakitnya keren-keren, namanya toxo, Stephen Johnson, herpes. Nggak ada penyakit-penyakit yang lain, yang penyakitnya keren-keren. Tapi itu terus apa namanya, kanker hati itu akan melemahkan. Nah, ketika orang yang sudah terpapar AIDS ini memang agak sulit. Sampai sekarang belum ada obatnya. Yang ada adalah pencegahannya. Jadi ketika kita tahu kena HIV, itu konsultasi ke dokter, kita harus minum namanya obat ART atau antiretroviral. ART ini fungsinya untuk apa? Fungsinya hanya untuk menjaga virus itu. Misalkan virus dalam tubuh kita nilainya 1000 nih. Ketika kita minum ART, itu akan tetap 1000. Tapi kalau misalkan nggak minum, ini akan berkembang biak dan nanti banyak penyakit yang masuk. Dan itu minumnya sehari 2 kali selama 12 jam. Misalkan kita minum dulu sekarang kita ART, misalkan itu dibagikan jam 4 sore, itu ngantri tuh. Sampai di dokter, acara apa segala macam ada, saya pernah lihat. Nah, kenapa apa sih yang bisa mengakibatkan kita kena HIV? Cuma ada 3 yang kita bisa mengenali. Satu adalah darah ke darah. Yang kedua adalah berhubungan intim. Yang ketiga adalah melahirkan. Darah ke darahnya apa? Virus HIV ini sangat vital, sangat penting. Kebanyakan orang kena narkoba itu melalui yang kena HIV itu melalui jarum suntik. Kenapa? Karena biasanya orang yang pakai narkoba itu jarum suntiknya nggak pernah steril. Masa dia mau pakai, dia ke apotek dulu dari jarum suntik itu nggak mungkin. Biasanya para pecandu narkoba itu punya tempat khusus untuk taruh jarum suntik. Misalkan taruh di pos RW nih, ada di atas. Jadi dalam narkoba itu tahu setelah dia pakai itu akan ditaruh lagi jarumnya. Kita pecandu lain dipakai lagi jarumnya. Darahnya itu pasti ada yang menempel di jarum suntik. Makanya mohon maaf kalau kita kabur semua atau apa, kalau pernah pikir kan ada orang tabrak darah gitu kan. Ya kita tanpa ada alas segala macam kita nolongin nih.
mohon maaf misalkan orang itu terkena HIV, darahnya kena, terus kita ada sobekan aja di sini bekas luka, kena darah dia, pertama berhubungan intim yang misalkan orang yang terkena HIV tidak berhubungan intim, tidak pakai alat pengaman, pasti akan kena. Karena memang di situ juga ada darahnya. Yang ketiga adalah ibu melahirkan secara normal. Jadi kalau misalkan normal, bayinya itu pasti akan terkonfirm. Tapi sekarang ada penelitian medis bahwa orang yang terkena HIV perempuan tidak terkena virus, dan anak pun jangan disusui, karena disusui pun bisa terkena HIV. Nah, bagaimana virus HIV? Ini cuma 3 itu aja, jadi darah ke darah, intinya darah ke darah. Kalau yang saudara dan lain, kita misalkan di satu tempat juga itu harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya, dan kita mau ada tarian dari adik-adik kita di sini. Mana? Silakan.
Mejanya anu nggak? Pak, sehat-sehat ya Pak. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Minum belum minum, yang ada minumnya, makan yang ada makanannya.